Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Anies Baswedan gagal maju ke Pilkada DKI. Tidak ada parpol yang mengusungnya. Selesai pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, dilanjutkan pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur seluruh Indonesia. Salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Tetapi partai politik tidak ada yang mau mengusung Anies Baswedan, termasuk Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sekarang yang mau mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI hanya Partai Keadilan Sejahtera, tetapi Partai Keadilan Sejahtera tidak cukup suaranya di DPR, minimal punya suara sebesar 20%, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera untuk dapat mengusung calon gubernur DKI kurang 4 suara lagi. Mengingat hanya Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI, sedangkan partai politik lain seperti Partai Nasdem selaku ketua umumnya Suryo Paloh dan Partai Kebangkitan Bangsa selaku ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak bersedia mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera akan melepaskan atau tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dengan alasan tidak cukup suara Partai Keadilan Sejahtera mengusung calon gubernur DKI. Ada dugaan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI, antara lain yaitu mengingat ketika menjabat gubernur DKI beberapa tahun yang lalu kinerjanya tidak baik dan tidak sejalan kinerjanya dengan Presiden Joko Widodo saat itu, dan dirasakan pembangunan kota Jakarta tidak berhasil sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan negara atau Pemda DKI. 2. Syarat melakukan perbuatan korupsi, terlebih penyelenggaraan balap mobil Formula E di Ancol, Jakarta Utara, di mana anggaran penyelenggaraannya mencapai lebih 1 triliun sampai sekarang belum dikembalikan ke Pemda DKI, yang merugikan Pemda DKI lebih 1 triliun lebih, merupakan perbuatan korupsi dan berkali-kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi tidak dapat diselesaikan KPK perkaranya, apa karena belum ditemukan minimal 2 alat buktinya, atau apa ada hubungannya memberikan uang kepada pihak penegak hukum sehingga perkaranya tidak sampai ke pengadilan negeri. Masalah penanganan banjir Kali Ciliwung tidak berhasil diatasi dan kota Jakarta tetap banjir kalau hujan turun lebat. Masalah bantuan sosial atau bansos berupa beras, di mana sejumlah beras ditimbun dalam gudang hingga membusuk dan tidak bisa dimakan lagi. Padahal anggarannya diduga mencapai 2 miliar lebih, merupakan perbuatan korupsi. Juga pembelian mobil kebakaran atau damkar. Ada kelebihan bayar mencapai 800 juta, merupakan perbuatan korupsi. Pada umumnya Anies Baswedan suka melakukan pembangunan yang kurang bermanfaat kepada masyarakat Jakarta, antara lain pengecatan genteng rumah warga dengan genteng warna-warni, membangun tugu sepatu, dan pembangunan tugu peti mati, dan lain-lain. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI, lebih baik mendukung kader lain sebagai calon gubernur DKI.
Ditambah lagi ketika pemilihan presiden dan calon wakil presiden tahun 2024, calon presiden Anies Baswedan berpasangan dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kalah telak dengan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Suka mempermainkan agama, padahal sebenarnya Anies Baswedan memeluk agama Islam. Pada waktu kampanye di salah satu daerah di Papua mengganti nama Johannes. Pada umumnya bernama Johannes digunakan nama yang beragama Kristen dengan maksud dapat menarik suara dari agama Kristen karena daerah Papua pada umumnya beragama Kristen, tetapi tetap saja kalah atau tidak terpilih di daerah Papua. Hal ini sama saja mempermainkan agama Islam dengan agama Kristen, sangat tidak baik. Juga besar kemungkinan tidak mengusung Anies Baswedan karena pendukung garis keras seperti Forum Pembela Islam yang dipimpin Habib Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Habib Bahar bin Smith, dan politik identitas yang berlandaskan agama Islam yang berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Diduga ini salah satu alasan tidak terpilih dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden karena pada umumnya masyarakat pendukung Pancasila sebagai dasar negara. Juga termasuk alasan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan alasan tersebut, kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa mengikuti sebagai calon gubernur DKI dan akan kembali ke profesinya semula sebagai dosen di Universitas Paramadina di Jakarta. Ada dugaan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI antara lain yaitu: 1. Mengingat ketika menjabat gubernur DKI beberapa tahun yang lalu kinerjanya tidak baik dan tidak sejalan kinerjanya dengan Presiden Joko Widodo saat itu dan dirasakan pembangunan kota Jakarta tidak berhasil sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan negara atau Pemda DKI. 2. Syarat melakukan perbuatan korupsi, terlebih penyelenggaraan balap mobil Formula E di Ancol, Jakarta Utara, di mana anggaran penyelenggaraannya mencapai lebih 1 triliun. Sampai sekarang belum dikembalikan ke Pemda DKI yang merugikan Pemda DKI lebih 1 triliun. Merupakan perbuatan korupsi dan berkali-kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tetapi tidak dapat diselesaikan KPK perkaranya, apa karena belum ditemukan minimal 2 alat buktinya atau apa ada hubungannya memberikan uang kepada pihak penegak hukum sehingga perkaranya tidak sampai ke pengadilan negeri. Masalah penanganan banjir Kali Ciliwung tidak berhasil diatasi dan kota Jakarta tetap banjir kalau hujan turun lebat. Masalah bantuan sosial atau bansos berupa beras, di mana sejumlah beras ditimbun dalam gudang hingga membusuk dan tidak bisa dimakan lagi. Padahal anggarannya diduga mencapai 2 miliar lebih, merupakan perbuatan korupsi. Juga pembelian mobil kebakar atau damkar, ada kelebihan bayar mencapai 800 juta, merupakan perbuatan korupsi. Berdasarkan alasan tersebut, di atas Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau mengusung Anies Baswedan calon gubernur DKI, lebih baik mendukung kader lain sebagai calon gubernur DKI. Ditambah lagi ketika pemilihan presiden dan calon wakil presiden tahun 2024, calon presiden Anies Baswedan
berpasangan dengan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar kalah telak dengan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Suka mempermainkan agama, padahal sebenarnya Anies Baswedan memeluk agama Islam. Pada waktu kampanye di salah satu daerah di Papua mengganti nama Johannes. Pada umumnya bernama Johannes digunakan nama yang beragama Kristen dengan maksud dapat menarik suara dari agama Kristen karena daerah Papua pada umumnya beragama Kristen tetapi tetap saja kalah atau tidak terpilih di daerah Papua. Hal ini sama saja mempermainkan agama Islam dengan agama Kristen, sangat tidak baik. Juga besar kemungkinan tidak mengusung Anies Baswedan karena pendukung garis keras seperti Forum Pembela Islam yang dipimpin Habib Rizik Syihab, Persatuan Alumni 212, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Habib Bahar bin Smith, dan politik identitas yang berlandaskan agama Islam yang berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Diduga ini salah satu alasan tidak terpilih dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden karena pada umumnya masyarakat pendukung Pancasila sebagai dasar negara. Juga termasuk alasan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan alasan tersebut, kemungkinan besar Anies Baswedan tidak bisa mengikuti sebagai calon gubernur DKI dan akan kembali ke profesinya semula sebagai dosen di Universitas Paramadina di Jakarta. Harapan penulis sudah tepat, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta melihat kinerjanya selama menjabat gubernur DKI Jakarta syarat melakukan korupsi, terlebih pada saat kampanye Pilpres tahun 2024 mempermainkan agama Islam dan agama Kristen yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga akan ditinggalkan Partai Keadilan Sejahtera dengan alasan tidak cukup suaranya mengusung calon gubernur DKI Jakarta dan Anies Baswedan kembali ke profesi semula sebagai dosen di Universitas Paramadina di Jakarta karena tidak ada partai politik yang mau mengusungnya karena sudah mengecewakan partai politik yang pernah mengusungnya dalam Pilpres tahun 2024, yaitu Partai Nasdem yang dipimpin Suryo Paloh selaku ketua umumnya dan Partai Keadilan Sejahtera selaku ketua umumnya. Muhaimin Iskandar akan mencoba mendukung calon gubernur DKI Jakarta dengan orang lain yang lebih berkualitas yang kemungkinan besar bisa jadi pemenang sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena kalau tetap mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta sepertinya tidak jodoh, akan tetap tidak terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Sekian dan terima kasih.